pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 31983200 Bab 3198 Disbanded. Hati Nangong merosot ke bawah, tetapi demi Lu Peng, dia masih bersikeras, kakak senior, Tiandi Baojian benar-benar dibawa pergi oleh pencuri itu, aku tidak perlu berbohong padamu. Sebuah bayangan melintas di wajah Tuan Ning Rufeng, tongkat yang berjalan di tangannya berubah menjadi pilar batu besar, dan dia menabrak Nangong Mo dengan kekuatan gemuruh. Ledakan. Ada suara keras, Nangong Mo tertangkap basah, dan ditabrak pilar batu jatuh dari langit, dan tubuhnya dibombardir dan dibunuh. Tentu saja, Ning Rufeng tidak mengambil kehidupan Nangong Mo, tetapi hanya menghancurkan tubuh Nangong Mo. Ning Rufeng melemparkan rantai perak, seperti kilat perak, dengan kuat mengikat roh tubuh Nangong Mo. Saudaraku, tolong luang. Saudara, tolong luang. Nangong Mo sangat ketakutan sehingga jiwanya terbang ke langit, dan jiwanya membuat tangisan yang aneh seperti panik. Kepala terkejut dan takut dengan perilaku dominan Ning Rufeng, mereka tidak berani mengambil nafas. Jangan berani pandai dengan orang tua itu meremas jiwamu. Tanda langit yang baru saja terjadi disertai dengan guntur ilahi 5 warna, yang seperti harta yang aneh. Itu akan menyebabkan pintu kuno kita hancur. Nangong Mo, orang tua satu pertanyaan terakhir, Tiandi di mana Baojian? Wajah Tuan Ning Rufeng sangat suram, dan dia bertanya dengan nada dingin. Aku bilang. Nangong Mo buru-buru menjawab, dan akhirnya meyakinkan Lu Peng untuk mendapatkan slip rune jade dari rumah harta karun, dan mungkin memberitahu Ning Rufeng berita tentang harta surga dan bumi. Kamu benar-benar memiliki anak yang baik. Ning Rufeng sangat marah, ingin menjepit semangat Nangong Mo sampai mati. Saudara Sekte Master, kemampuan Lu Peng untuk menaklukkan harta surga dan bumi menunjukkan bahwa dia adalah pria yang dapat diproduksi. Tolong selamatkan hidupnya, saudara. Nangong Mo dengan cemas berteriak. Ning Rufeng bersenandung dengan dingin, jika dia benar-benar bisa menaklukkan harta surga dan bumi, orang tua itu akan melindunginya. Tapi orang tua itu tidak berpikir anak bodohmu benar-benar memiliki keterampilan seperti itu. Lu Peng adalah anak haram Nangong Mo dan Feri Yusi, Ning Rufeng tampak sangat tidak nyaman dengan Lu Peng. Nangong Mo merasa kesal dan menggertakkan giginya, kakak kepala, jangan menolak Penger tanpa alasan. Bahkan jika dia tidak lebih baik dari Landen Sen, dia juga bakat yang mengejutkan. Saudaraku, tolong jangan perlakukan putra saya sebagai manusia karena dendam lama. Saya tidak perlu Anda menunjukkan bagaimana saya melakukan sesuatu. Anda tidak perlu berada di sini untuk hal-hal yang tidak tumbuh. Saya akan mengurus sisanya. Ning berteriak seperti angin, dan kemudian menghadapi yang berikutnya. Semua tetua berteriak keras, kalian sekotak ember beras, cepat kirim seseorang untuk mencari daerah di sekitar gerbang artefak kuno, dan menemukan bahwa Lu Peng segera ditangkap. Omong-omong, kirim perintah orang tua itu untuk memanggil semua murid ke gerbang artefak kuno. Datang ke alun-alun, orang tua itu memiliki pengumuman penting. Ya, kepalanya. Para tetua mengepalkan tangan mereka dan merespons. Tidak lama kemudian, semua murid Gukimen mendapat berita dan bergegas menuju alun-alun Gukimen. Landen Sen juga menerima catatan transmisi suara dari Hejian sendiri, dan dia pergi ke lapangan Gukimen untuk pertama kalinya. 3.000 murid berkumpul di lapangan Gukimen, berbicara tentang tanda-tanda langit tadi. Landen Sen melihat Ning Xiaoyao dan Xia Saner di antara kerumunan, mengambang dan jatuh di samping kedua wanita itu. Saya telah melihat Sister Ning, Sister Xia. Landen Sen menyapa kedua wanita itu. Ning Xiaoyao hanya sedikit mengangguk. Xia Saner tampak malu, wajahnya seperti udang karang yang dikukus, dan dia berjingkat kembali di belakang Ning Xiaoyao, tidak berani menghadapi tatapan Landen Sen. Saudari Ning, apa yang terjadi? Mengapa Anda tiba-tiba memanggil kami ke lapangan Gukimen? Landen Sen tidak bisa berhenti bertanya kepada Ning Xiaoyao. Ning Xiaoyao mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya hanya tahu bahwa ayah saya bergegas kembali ke sekolah belum lama ini. Diperkirakan sesuatu yang besar akan terjadi. Landen Sen mengerutkan kening, dan di Baojian membuat suara begitu besar hari itu benar-benar bukan hal yang baik. Identifikasi Tiandi Bao tentang Tuhan tidak boleh dikatakan. Jika Anda terus tinggal di pintu artefak kuno, Anda mungkin menghadapi bahaya yang tidak diketahui. Landen Sen diam-diam mengambil keputusan, dan setelah badai mereda, dia meninggalkan gerbang artefak kuno dan pergi untuk masuk tanpa izin. Dalam sekejap mata, 10 menit kemudian. Kepala Ning Rufeng memimpin Nangong Mo dan sejumlah besar tetua Gukimen ke lapangan Gukimen. Murid itu melihat kepala. Semua murid Gukimen membungkuk dan memberi hormat, dengan hormat membungkuk pada Ning Rufeng. Tidak apa-apa, jangan menyembah, orang tua itu akan segera tidak menjadi penguasa dari sekte kuno, dan kamu tidak akan segera menjadi murid dari sekte kuno. Ning Rufeng tiba-tiba berseru. Para murid di alun-alun saling memandang, menatap Ning Rufeng dengan mata kaget.
kepala, kamu. Sekelompok penatua juga terkejut, bertanya-tanya apa yang dimaksud Ning Rufeng. Ning Rufeng berdeham dan berkata dengan keras, orang tua itu mengumumkan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, gerbang artefak kuno dibubarkan. Semua murid tidak lagi menjadi penjaga gerbang-gerbang artefak kuno. Kemana Anda ingin pergi, gerbang artefak kuno tidak akan pernah mengganggu Anda lagi. Kebebasan. Semua sumber daya budidaya yang tersisa di sekte, termasuk batu roh abadi kelas rendah, dan pil ajaib, surga, harta benda dan bumi, akan dibagikan kepada semua murid. Wow! Kata-kata Ning Rufeng ini terdengar seperti guntur, alun-alun langsung berubah menjadi pasar sayuran, dan semua biksu meledak. Membubarkan pintu artefak kuno. Apakah kamu bercanda? Bahkan jika penglihatan langit dan bumi terjadi baru saja, tidakkah kamu perlu takut sampai titik ini? Hampir semua murid menentang pembubaran sekte, seperti halnya sebagian besar penatua. Terutama Nangongmo, berteriak dengan aneh, saudaraku, kau gila. Gerbang artefak kuno adalah sekte di bawah 7 istana suci. Bagaimana kau bisa membubarkannya jika kau mau? Ning Xiaoyao tidak bisa tidak membujuk, ayah, tolong pikirkan 2 kali, keputusan ini terlalu tergesa-gesa. Daripada mendengarkan keberatan ini, dia mengeluarkan raungan parau, berhenti bicara omong kosong. Kalian. Kelompok idiot ini sama sekali tidak memahami keseriusan masalah ini. Tanda-tanda menakutkan dari langit dan guntur 5 warna barusan setara dengan keseluruhan Meishan dan daerah sekitarnya mengirim pesan, memberitahu orang lain bahwa ada harta karun di Gunung Changluan. Pernahkah kamu berpikir bahwa setelah gerbang artefak kuno menjadi sasaran, konsekuensinya akan menjadi bencana? Hanya dengan membubarkan sekte dan membiarkan para murid untuk mengungsi tepat waktu dapat krisis yang lebih besar dapat dihindari. Ini. Para tetua saling memandang, dan para murid juga menunjukkan ekspresi pahit. Suasana hati Landen Sen seperti perasaan campur aduk. Meskipun tanda-tanda langit yang disebabkan oleh Tiandi Baojian bukan salahnya, Landen Sen selalu merasa bahwa ini agak tidak bermoral ketika dia menaklukkan Tiandi Baojian karena kesalahan. Jika gerbang artefak kuno benar-benar dibubarkan, itu akan memiliki bagiannya sendiri. Aku tidak yakin. Mata Nangongmo memerah, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, Ning Rufeng. Pintu kuno itu bukan milikmu, tetapi upaya yang melelahkan dari generasi leluhur. Bagaimana kamu bisa membubarkannya dengan sebuah kata? Gulungan. Ning Rufeng berteriak dengan marah, menendang Nangongmo dari udara, dan berteriak, jika saya mengatakan bubar, saya akan bubar. Semua murid akan mengatur hal-hal dalam waktu 1 jam dan meninggalkan pintu artefak kuno. Suara itu baru saja jatuh. Boom. Terdengar suara keras, dan seluruh gunung Changluan seperti gempa berkekuatan 10, dan gunung-gunung di mana-mana meraung dan bergetar. Bab 3199 Yellow Wind Demon King. Apa yang terjadi? Para murid di alun-alun menstabilkan sosok mereka, menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Melaporkan. Seorang beku patroli bergegas terbang dari cakrawala, dan mengeluarkan raungan panik, laporkan kepada kepala dan para tetua, ada sejumlah besar pembudidaya setan tak dikenal berkumpul di luar Gunung Changluan, menyerang formasi perlindungan gunung. Raungan itu jatuh begitu saja. Ledakan. Ada suara keras lainnya seperti langit dan bumi retak, dan seluruh Gunung Changlan tampaknya terangkat. Sejumlah besar batu berguling ke bawah, dan banyak gunung yang retak. Tidak, ini serangan musuh. Wajah tua Ning Rufeng menunjukkan jejak mengerikan, hal yang paling mengkhawatirkan sebenarnya terjadi, dan itu datang begitu cepat. Wow! Seluruh lapangan Gukimen meledak dalam sekejap, dan para murid dari semua murid menunjukkan ekspresi ngeri, dan Nangongmo bangkit dari tanah, segera tercengang. Ups! Di sekitar wajah Landen Sen, ada firasat yang sangat buruk di dalam hatinya. Pada saat ini, lebih dari selusin kapal perang perahu roh telah berkumpul di luar Gunung Changluan, masing-masing kapal perang memiliki panjang sekitar 10.000 meter dan memiliki bentuk yang aneh. Seluruh tubuhnya seperti batu giok hitam. Di atas kepala, berdiri sebuah bendera kuning besar dengan 3 karakter tertulis di atasnya, namanya tertulis, Gua Angin Kuning. Di dek setiap kapal perang berdiri banyak perbaikan iblis, macan tutul, serigala, ular, serangga, tikus, dan semut, dan mereka pada dasarnya semua perbaikan dari tahap setengah abadi ke atas, dengan momentum yang luar biasa. Kapal perang Lingsu terbesar yang dikepalai, loteng udara terbuka yang halus berdiri di tengah-tengah kapal perang. Setan kekar dengan baju besi emas dan helm harta karun duduk di kursi tepat di atas loteng dan minum anggur gurih, dan ada banyak penari anggun bermain musik dan menari di bawahnya. Koreksi iblis kekar sekarang menjadi penguasa gua-gua Huangfeng, kekuatan terbesar di Huangfengling, yang dikenal sebagai Raja Setan Angin Kuning, dengan basis budidaya yang kuat dari peri bumi akhir. Setan ini juga keturunan mantan sage besar Huangfeng. Pada saat ini, ada 10 pembudidaya setan mengenakan baju besi berdiri di samping Yellow Wind Demon King.
Ini adalah bawahannya yang cakap, memiliki basis budidaya di awal-awal bumi abadi. Di bawah loteng berdiri 300 dewa abadi dalam baju besi, memerintahkan sekelompok iblis untuk menyerang formasi penjaga gunung-gunung Changluan. Untuk mengambil Immortal Treasure, Yellow Wind Demon King membawa hampir setengah dari pasukan dari Yellow Wind Cave untuk memastikan tidak ada yang hilang. Huang Fengling jauh dari Meishan, dan Raja Iblis Huang Feng tidak ragu untuk menggunakan bola teleportasi langka, dan itu adalah pertama kalinya dia bergegas ke Gunung Changluan. Saudara-saudara di Huang Fengdong mematuhi perintah, cepat menembus formasi perlindungan gunung ini, jangan lepaskan biksu asing. Mengikuti perintah dari beberapa kepala peri setan, 10.000 pembudidaya iblis di kapal perang secara bersamaan menyerang formasi penjaga gunung-gunung Changluan. Bum bum bum. Berbagai sinar cahaya, api dingin, api yang mengamuk, bilah angin, duri beracun dan serangan lainnya bertabrakan dengan susunan perlindungan gunung-gunung Changluan seperti tsunami, meledak dengan suara ledakan seperti langit dan bumi yang retak. Formasi gunung pelindung gunung Changluan memiliki 3 lapisan, tetapi lapisan pertama dari 8 Desolate Six Hexian Formations memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Lapisan kedua dan ketiga hanya untuk mencegah roh kacau gunung Changluan melarikan diri. Pertahanan lemah. Para pembudidaya iblis membombardir dengan semua kekuatan mereka selama sekitar setengah menit, meskipun permukaan formasi abadi Bahuang Liuhe bergolak, masih tidak bisa dipatahkan. Tanpa diduga, sekte kecil ini, formasi wali sangat kuat. Mata Yellow Wind Demon King menyusut, dia meletakkan gelas anggur di tangannya, dan berkata kepada 10 dewa abadi di sampingnya, jangan kalian, pergi dan hancurkan formasi dengan cepat, dan biarkan raja ini pecah dalam 10 nafas. Formasi ini. Ya, Tuhan. 10 dewa setan menggenggam tinju mereka untuk memimpin perintah mereka, dan bergegas keluar dari kapal roh, masing-masing menampilkan kekuatan gaib mereka yang besar, dan meluncurkan serangan yang kuat ke arah formasi penjaga gunung-gunung Changluan. Teknik Immortal Teras kelima, potong gunung. Xiansu tingkat ke-6, guntur hebat. Teknik abadi tahap ke-6, kekuatan gaib Raja Binatang Buas. Ketika 10 monster lokal melancarkan serangan, permukaan formasi abadi Bahuang Liuhe di Gunung Changluan bergejolak dengan tirai cahaya yang mempesona, dan seluruh formasi membuat suara bum-bum seolah-olah akan hancur berantakan. Meskipun arai abadi Bahuang Liuhe ini adalah arai defensif yang didirikan oleh pendiri gerbang seni kuno, itu terlalu tua untuk bertahun-tahun untuk menahan tekanan berat seperti itu, dan secara bertahap menjadi agak tidak didukung. Namun, pada saat 5 nafas, tirai cahaya pada permukaan formasi terbelah menjadi celah besar yang tak terhitung jumlahnya. Berhenti. Tepat saat formasi wali Gunung Changluan hampir runtuh, teriakan serak dan marah datang dari gunung. 3.000 murid setengah peri dari Kimen kuno dan 100 penatua yang dipimpin oleh Ning Rufeng tiba dengan kecepatan tercepat, dan formasi sangat kuat. Saudara-saudara dari Huang Fengdong, berhentilah menyerang dulu. Dengarkan apa yang dikatakan biksu manusia ini. Suara Yellow Wind Demon King tidak keras atau kecil, tetapi semua pembudidaya setan Yellow Wind Cave dapat mendengarnya dengan jelas. Untuk sementara, iblis berhenti menyerang formasi penjaga gunung. Bagaimanapun, puncak Yanqiu juga merupakan cabang Meishan, di bawah yurisdiksi 7 istana suci. Meskipun Yellow Wind Demon King mabuk di Huangfeng Ridge, dia tidak ingin terlalu mengganggu 7 istana suci. Jika sekte kecil ini bisa menyerahkan harta abadi dengan patuh, itu akan bagus. Daftar pembudidaya di dunia peri sejati telah dirilis, cukup cari nama pena saya di hatimu. Pada saat berikutnya, Ning Rufeng memimpin murid pintu Gukimen untuk bergegas keluar dari Gunung Changluan. Melihat puluhan perahu roh raksasa melayang di langit di luar gunung dan puluhan ribu tukang reparasi setan di perahu hutan, para murid sekte begitu ketakutan sehingga mereka mengambil napas dingin, dan wajah mereka ketakutan. Huang Fengling. Landen Sen melihat bahwa bendera, terowongan angin kuning, ditanam di kapal perang yang berlawanan, wajahnya tiba-tiba tenggelam, dan hatinya tidak baik. Dia telah mencari jiwa budidaya setan Huang Fengling sebelumnya, dan tahu bahwa kekuatan budidaya setan terbesar di Huang Fengling adalah Gua Angin Kuning, dan raja di gua itu adalah keturunan dari sage besar Huang Feng. Saya sebelumnya telah mendapatkan lentera Baolian yang ditinggalkan oleh sage besar Angin Kuning. Mungkinkah kelompok Raja Angin Setan Kuning ini datang untuk lentera Baolian? Sebagai kepala Ning Rufeng, melihat pertempuran yang begitu besar, wajahnya langsung menjadi bersahaja, tetapi dia masih mengertakkan giginya dan berteriak, teman-teman yang terkasih dari Huang Fengling, mengapa kamu mengganggu sekte di bawah Seven Secret Palace Meishan? Meskipun Ning Rufeng marah di permukaan, dia cukup waspada ketika dia tenang, dan sengaja pindah dari Seven Secret Palace untuk memberi tekanan pada lawan. The Yellow Wind Demon King melirik Ning Rufeng yang kotor, dan mendengus dingin, kamu adalah kepala sekte ini. Benar-benar buruk. Raja ini tidak akan berbicara omong kosong dengan kamu lagi, hanya sekarang kamu memiliki cahaya yang berharga di sini. Ayo, Dewa Guntur 5 warna tiba-tiba muncul, pasti ada yang abadi Bao hadir. Raja ini memerintahkan Anda untuk menyerahkan harta abadi sesegera mungkin, jika tidak, Anda akan berada di risiko Anda sendiri.
Ning Rufeng terkejut, dan buru-buru menjawab, teman-teman Taoisme, harta sebelumnya adalah cahaya yang dipancarkan oleh harta sekolah seni kuno saya, harta surga dan bumi, tetapi harta surga dan bumi dicuri baru saja. Pergi, kemanapun pergi. Harta karun surga dan bumi. Yellow Wind Demon King mengerutkan kening. Secara alami, dia telah mendengar tentang harta surga dan bumi. Tanpa diduga, pertanda yang baru saja dihasilkan disebabkan oleh hal-hal jahat seperti itu. Jika itu adalah harta abadi lainnya, itu bagus, tapi Tiandi Baojian ini memang kentang panas. Bola teleportasi terbuang sia-sia. Raja Iblis Angin Kuning tidak ingin datang ke sini dengan sia-sia. Dia melirik Ning Rufeng dan para tetua gerbang artefak kuno, dan berkata dengan ekspresi muram, siapa di antara kalian yang melihat harta surga dan bumi? Dicuri. Bab 3200 Nangong Mo Died. Ning Rufeng mencium sedikit bahaya, dia sendiri tidak berani mengatakan lebih, dan menatap Nangong Mo dengan ganas. Para penatua tidak bisa tidak melihat Nangong Mo. Menurut pernyataan Nangong Mo sebelumnya, Lu Peng mencuri harta surga dan bumi. Sekarang Lu Peng tidak punya tempat untuk pergi, dan dia tidak tahu bagaimana ini akan berakhir. Tubuh Nangong Mo sedikit gemetar, dan dia menyusut dan tidak berani keluar. Huang Feng Demon King mengunci Nangong Mo dengan sepasang mata emas, dan berkata dengan muram, kamu datang ke sini untuk raja ini. Ini. Wajah Nangong Mo membumi dalam sekejap, jika Lu Peng diguncang, dia pasti akan mati. Omong kosong manusia, Tuhan memintamu untuk datang, kamu tuli. Di sebelah Yellow Wind Demon King, Demon Bumi Peri Setan Siu yang mengenakan baju besi perak meledak di Nangong Mo dengan marah, dan niat membunuh muncul di matanya yang tajam, dan perasaan tertekan yang mencekik membuat kulit kepala Nangong Mo mati rasa. Mengetahui bahwa Nangong Mo tidak bisa bersembunyi, dia harus mengertakkan giginya dan berdiri, terbang menuju kapal roh tempat Raja Setan Angin Kuning berada, menggenggam tinjunya dan berkata, kembali ke senior, junior Nangong Mo. Siapa tahu, Nangong belum selesai berbicara. Raja Iblis Angin Kuning tiba-tiba menembak, dan lengan kanannya berubah menjadi cakar raksasa emas, menyerang tubuh Nangong Mo dengan kekuatan menembus awan dan memecahkan batu. Apa? Kecepatan cakar emas terlalu cepat, dan Nangong Mo tidak terhindarkan, pupilnya terus membesar, dan mulutnya menjerit dengan ganas. Dengan ledakan keras, penghalang pertahanan yang dibuka oleh Nangong Mo ditusuk seperti kertas dengan cakar emas, dan dagingnya terkoyak oleh cakar, dan banyak sekali daging berukuran nasi yang terpercik di mana-mana. Raja Setan Angin Kuning tidak langsung membunuh Nangong Mo, tetapi meninggalkan kepala untuk pencarian jiwa. Teman-teman Taoisme, tolong selamatkan hidupmu. Nangong Mo sudah sangat ketakutan sehingga hati dan perutnya terkoyak, dan kepala berdarah itu menjerit seperti hantu dan serigala, ketakutan. Raja ini tidak tertarik meminta biksu manusia yang lemah. Yellow Wind Demon King berkata tanpa ekspresi, cakar itu menarik kepala Nangong Mo kembali, dan menggunakan teknik pencarian jiwa untuk mendapatkan informasi yang dia inginkan. Jangan. Hidup. Kepala Nangong Mo masih samar-samar memohon belas kasihan, tetapi dengan teknik pencarian jiwa yang dilakukan oleh Raja Angin Setan Kuning, auranya secara bertahap melemah. Setelah pencarian jiwa selesai, cakar kanan Yellow Wind Demon King sedikit lebih keras, meremas kepala Nangong Mo menjadi kabut darah. Hanya dalam sekejap, Nangong Mo di tahap akhir manusia abadi mudah dibunuh oleh Raja Setan Angin Kuning, dengan hampir tidak ada perlawanan. Raja Setan Angin Kuning membunuh Nangong Mo seperti semut. Mendesis. Dalam adegan mengerikan seperti itu, semua pembudidaya sekte artefak kuno mati rasa dengan ekspresi yang mengerikan, dan merasakan kengerian dan ketakutan yang intens di hati mereka. Penatua yang hebat bahkan belum selamat dari pertemuan tatap muka. Bisa dibayangkan bahwa Master Yellow Wind Tunnel sudah kuat ke tingkat yang tak tertandingi. Dahi Ning Rufeng dingin dan berkeringat. Kali ini, langit jatuh, dan Gukimen ingin melarikan diri dari bencana ini, takut akan lebih sulit lagi. Menguasai. Melihat kematian Nangong Mo yang tragis, Xia Saner kaget, dia menutup mulutnya yang kecil, menangis terseduh-seduh di matanya. Nangong Mo tentu saja tidak menyenangkan, tetapi dia adalah tuan yang mengangkat Xia Saner. Xia Saner merasa sangat tidak nyaman karena kematiannya yang tidak terduga. Saner, tenang. Melihat masa kecil Xia San terisak-isak dari waktu ke waktu, Ning Xiaoyao memberikan suara centil, mengingatkan Xia Saner untuk tidak menunjukkan fluktuasi emosional terlalu banyak dan menghindari menjadi sasaran oleh monster yang berlawanan. Xia Saner hanya bisa mengertakkan giginya untuk menekan kesedihan di hatinya dan tetap diam. Raja Iblis Huang Feng mencari spirit mendapat berita, wajahnya menjadi sangat suram, visi sebelumnya tentang surga dan bumi sebenarnya dikirim oleh harta surga dan bumi. Saya menghabiskan bola teleportasi yang berharga dan datang ke puncak Qianqiu secara khusus, bukan untuk menemukan kentang panas seperti Tiandi Baojian. Tapi karena itu ada di sini, Raja Setan Angin Kuning tidak mau kembali dengan tangan kosong. Harta surga dan bumi ini bisa melepaskan aura yang menakjubkan, mungkin bisa digunakan untuk penggunaannya sendiri. Baru saja, dia mencari jiwanya dan belajar tentang Tiandi Baojian dan Lu Peng, tetapi dia cukup ingin tahu tentang biksu setengah abadi yang bernama Lu Peng ini.
Dikabarkan bahwa Tiandi Baojian adalah harta Yuanzi di Dizuzhen, bagaimana itu bisa diakui oleh setengah abadi? Ambil tanganmu, dan segera memasuki Gunung Changluan untuk mencari, jangan lewatkan sudut. Raja Setan Huang Feng segera memerintahkan beberapa pembudidaya peri bumi di sisinya untuk bangkit. Ya, Tuhan. Beberapa pembudidaya iblis dari bumi abadi dengan cepat mengambil hampir 3.000 pembudidaya iblis ke Gunung Changluan, mencari harta surga dan bumi, dan mencoba mengekstraksi Lupeng dengan cara. Ning Rufeng tidak berani memprovokasi pihak lain, jadi dia harus membiarkan kelompok perbaikan iblis di Gua Huangfeng memasuki gerbang artefak kuno untuk mencari. Para murid-murid Gukimen bahkan tidak berani mengambil napas. Dibandingkan dengan kekuatan Gua Angin Kuning, tenaga mereka terlalu lemah dan tidak ada ruang untuk bermanuver. Setelah beberapa saat, kelompok penggarap iblis yang dikirim oleh Yellow Wind Demon King tidak menemukan hasil. Mereka mencari seluruh Gunung Changluan, dan mereka tidak menemukan bayangan Tiandi Baojian, dan Lupeng memang tidak ada di pintu artefak kuno. Ini benar-benar nasib buruk. Setelah mendengar berita yang dilaporkan oleh bawahannya, Raja Setan Angin Kuning sangat marah. Jika dia datang ke sini tanpa alasan kali ini, dia benar-benar akan ditertawakan oleh orang lain. Ning Rufeng mengambil keuntungan dari situasi ini dan berkata dengan hati-hati, rekan Daois Huang Feng, gerbang artefak kuno kami hanya merupakan faksi kecil terpencil di wilayah Meishan. Kami tidak berani menipu orang yang kuat pada tingkat ini. Gerbang artefak kuno kami dapat bekerja sama dengan sesama Taois untuk menemukan harta surga dan bumi. Jian, seperti jika Anda menemukannya kembali, Anda pasti akan menawarkan harta ini. Raja Iblis Angin Kuning berkata, ini sangat ringan, Raja ini tidak mempercayai Anda biksu manusia, biarkan saya mencari tahu sendiri dulu. Begitu kata-kata itu jatuh, mata tajam Huang Feng Demon King memindai para murid pintu artefak kuno, dan matanya tertuju pada Xia Saner. Wanita, kemarilah. Huang Feng Demon King menunjuk ke Xia Saner di kerumunan yang berlawanan, dan berteriak dengan ekspresi suram. Melalui pencarian jiwa sekarang, Raja Setan Angin Kuning tahu bahwa Xia Saner adalah tunangan Lupeng, dan berpikir saudara perempuan manusia ini mungkin tahu sesuatu. Xia Saner bergetar dan wajahnya yang cantik berubah pucat ketika dia mendengar panggilan Yellow Wind Demon King. Saner. Ekspresi Ning Xiao Yao menyedihkan, dan hatinya tenggelam ke dasar. Ups. Landen Shen juga diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk di hatinya. Memikirkan adegan kematian tragis Nangong Mo sebelumnya, Xia Saner mungkin tidak bisa lepas dari nasib digeledah. Meskipun Xia Saner takut di dalam hatinya, dia tidak ingin menyakiti siapapun, dia mengertakkan gigi peraknya dan bergegas keluar dari kerumunan dengan tegas. Kakak Saner. Melihat bahwa Xia Saner berdiri setelah semua, banyak murid dari sekte seni kuno menutup mata mereka dan tidak tahan untuk menonton adegan berikutnya. Tangan kanan Raja Angin Setan Kuning sekali lagi berubah menjadi cakar emas, dan menabrak Xia Saner dengan kecepatan kilat. Teman-teman, tunggu sebentar. Wajah lama Ning Rufeng berubah warna, dan tongkat berjalan di tangannya berubah menjadi pilar batu besar, menghantam cakar emas dengan semua kekuatannya. Boom! Langit pecah dengan ledakan keras.